Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Eternal Strife. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di Sekte Awan Langit. Terlihat di sana ada sang ketua Ling Peng yang tengah mendapati kabar dari muridnya mengenai informasi keberadaan Bai Tian. Seperti diketahui, sebelumnya dia memerintahkan muridnya untuk menyelidiki Bai Tian yang sebelumnya merupakan pemilik batu esensi tersebut. Dan kini seorang murid melaporkan jika dia sudah menemukan Bai Tian yang tengah menuju pada Kekaisaran King Peng. Selain itu, dia juga melihat Bai Tian yang juga bertarung dengan istana Luotian yang bahkan bisa mengalahkannya. Tapi setelah itu dirinya tidak lagi mengetahui keberadaannya, yakni setelah Bai Tian terjun ke dalam sungai. Tentu mendengar ini Ling Peng menjadi kaget bukan main. Dengan kekuatan Bai Tian yang bisa mengalahkan pemimpin dari istana Luotian, tentu diketahui juga istana Luotian ini bukanlah istana sembarangan yang tentu saja di dalamnya selalu terdapat praktisi kuat. Alhasil dengan begitu Ling Peng pun jadi berpikir jangan-jangan kekuatan Bai Tian ini memiliki kaitannya dengan batu esensi. Dan ternyata informasi yang diberikan sang murid tidak sampai di situ. Dia mengatakan jika dirinya sendiri merasa bingung yang dengan teknik yang digunakan Bai Tian. Itu karena dia sama sekali tidak mengetahuinya dan baru pertama kali melihatnya. Dengan begini, Lin Peng pun menjadi antusias untuk segera mendapatkan esensi batu tersebut pada tubuh Bai Tian. Segera, tak basa-basi ia pun bergerak menjalankan rencananya yang kini memulai dengan pergi pada Kekaisaran King Peng. Mari beralih ke tempat Kekaisaran King Peng. Di sana terlihat sekelompok prajurit yang menaiki kuda. Mereka sangat terburu-buru untuk segera masuk ke dalam aula King Peng. Ternyata kelompok ini merupakan kelompok yang sebelumnya menemukan batu esensi yang dikira batu es kuno. Seorang pemimpin dari kelompok itu membawa batu es kuno ini pada sebuah ruangan hingga meminta semua orang untuk tidak ada yang mengganggunya. Tentu tujuannya ini adalah untuk menyelamatkan seorang jenderal alias ketua Kekaisaran King Peng yang tengah mengalami sakit parah. Langsung saja dia pun mencoba membuka es tersebut dengan kekuatannya. Tapi setelah beberapa kali mencobanya, dirinya tidaklah mampu untuk membuka batu tersebut. Dia sempat berpikir guys, jika ini bukanlah batu es kuno. Tapi meski begitu ia tetap tak menyerah dan pasti akan bekerja keras demi ayah angkatnya ini yang kini tengah terbaring tidak sadarkan diri. Dengan kekuatannya, ia pun kembali mencoba membukanya lagi. Pada saat ini di dalam batu itu atau di dalam kesadarannya Bai Tian, terlihat dia tengah berkultivasi dengan dibantu Dugu Jantian untuk menyembuhkan lukanya. Di sana Bai Tian mendengar perkataan seorang prajurit di luar yang menyebutkan seorang jenderal King Peng yang bernama Jenderal Li. Segera setelah mendengarnya Bai Tian pun langsung berdiri. Dia merasa terkejut karena akhirnya dia telah sampai pada Kekaisaran King Peng yang telah ditugaskan oleh kakeknya dulu menemui Jenderal Li. Kan tetapi Jantian tetaplah tidak mengizinkan Bai Tian untuk keluar. Itu karena pada saat ini di dalam tubuhnya masih terdapat racun es yang harus segera dihilangkan. Di mana jika racun es tidak segera dihilangkan, maka racun tersebut akan kembali kambuh dan membahayakan nyawanya. Mendengar itu Bai Tian hanya bisa menurutinya dan kembali berkultivasi. Di luar, di sana masih terlihat sang prajurit yang masih berusaha membuka batu tersebut. Lagi-lagi ia merasa kalau batu ini bukanlah batu es kuno. Di saat dia kebingungan dan pasrah, tiba-tiba batu es pun bereaksi dan membuatnya merasa sangat senang. Karena akhirnya sang jenderal akan segera terselamatkan. Tak lama dari itu, ia pun keluar dan ditanya bagaimanakah keadaan jenderal saat ini.
Dengan gembira, sang prajurit pun mengatakan jika Jenderal Li sudah membaik dan tak lama lagi akan segera disembuhkan. Kemudian sang prajurit King San lantas diminta menemui pemimpin King Peng. Dia merupakan pemimpin kekaisaran King Peng baru setelah Jenderal Li mengalami sakit parah akibat penyakit yang tidak diketahui. Dia bertanya mengenai kondisi Jenderal Li saat ini. Dengan antusias King San pun menjawab kalau Jenderal Li akan segera diselamatkan. Tentu saja sang pemimpin pun terlihat sangatlah senang hingga menceritakan kisah mengenai Jenderal Li yang dianggapnya sebagai seorang pahlawan bagi kekaisaran King Peng. Oleh karena itu sang pemimpin menginginkan sebuah penjamuan untuk merayakan kesembuhan sang jenderal malam ini juga. Awalnya King San seperti tidak menyetujuinya, itu karena Jenderal Li masihlah belum sadar dan mengharuskan untuk menunggunya. Namun sang pemimpin tetaplah kekeh dan dia ingin segera menyebarkan berita tentang kesembuhan Jenderal Li, yang katanya hal ini demi kekaisaran King Peng. Singkat cerita malam hari pun tiba dan penjamuan pun juga mulai dilaksanakan. Di sana terlihat satu persatu sekte hingga semua kelompok kekuatan telah diundang untuk menghadiri acara ini. Pada saat ini juga terlihat adanya kelompok Istana Luotian yang diketahui mereka tengah mencari seorang pemuda. Tentu penggosipan yang kini dilakukan oleh dua orang di sana lantas diketahui anggota Istana Luotian dan langsung mendekatinya. Dan selain dari Istana Luotian, tak disangka di sana juga hadir Ming Yu yang merupakan kekasih Luotian datang ke penjamuan ini. Dan ya, tak ketinggalan juga kelompok dari Sekte Awan Langit mereka juga datang. Alhasil setelah semua tiba, barulah sang pemimpin kekaisaran King Peng pun muncul. Dia menyampaikan dalam penjamuan ini selain untuk merayakan kesembuhan Jenderal Li, dia juga menginginkan jika peperangan dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjamuan pun terus dilakukan. Terlihat di sana King San berterima kasih kepada semua tamu yang kini bersedia untuk merayakan kesembuhan dari ayah angkatnya. Tapi penjamuan yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba muncul sebuah kelompok yang sangat arogan. Dia adalah Li Chang dan anak buahnya. Diketahui dia merupakan musuh bebuyutan dari Jenderal Li. Tentu saja ketika mendengar Jenderal Li sembuh, dia sangat kesal sampai-sampai ingin segera menantangnya lagi. Jelas situasi ini menjadi sangat mencekam. King San segera menghampirinya dan sedikit berdebat dengannya. Dia tidak terima dengan sikap dan perkataannya barusan yang menjelekkan ayah angkatnya. Tentu pada saat ini peperangan antara kekaisaran King Peng dan juga Istana Bulan itu sedang mengalami gencatan senjata. Tapi tak disangka si Li Chang yang merupakan ketua Istana Bulan itu malah datang dan membuat King San merasa sangat kesal. Jelas saja si Li Chang ini sangat menginginkan nyawa dari Jenderal Li karena di tempo lalu dialah yang telah membantai semua prajurit Istana Bulan. King San mencoba untuk terus mengusirnya agar segera pergi dari penjamuan ini. Tapi si Li Chang seperti tidak menghiraukannya dan malah dia merasa tidak percaya kalau sang Jenderal Li akan segera sembuh. Itu karena semua tabib dari seluruh dunia itu pernah mencoba menyembuhkan tapi masih tidak berhasil. Jadinya si Li Chang mengira jika penjamuan ini hanyalah sebuah tipuan untuk menggertak semua kekuatan dan agar kekaisaran King Peng mereka bisa ditakuti kembali. Si Li Chang menantang kekaisaran King Peng untuk membuktikan kesembuhan Jenderal Li, di mana dia akan kembali ke tempat ini selama 3 hari ke depan. Jika memang benar Jenderal Li sudah disembuhkan, maka dia akan kembali menantangnya untuk melakukan sebuah baku hantam. Tapi jika masih tidak sadarkan diri, berarti penjamuan ini sudah pasti adalah penjamuan tipuan. Tentu Ling San di sana menanyakan kepada King San apakah dalam waktu 3 hari Jenderal Li akan benar-benar tersadar. Dengan perasaan ragu, King San masihlah tetap optimis bahwa ayah angkatnya pasti akan tersadar. Tak disangka dalam pertikaian itu terdapat Ming Yu yang tengah mengintip dia segera menuju ke ruangan Jenderal Li untuk melihat kondisinya sekarang. Di dalam dia menemukan adanya sebuah es kuno yang dikatakan mampu menyembuhkan Jenderal Li. Dia berpikir jika saja es batu ini ditemukan olehnya, maka dia pasti akan memberikan pada Bai Tian untuk menekan kekuatan hitam yang ada di tubuhnya. Tiba-tiba di saat Ming Yu lagi melamun, es batu kuno bereaksi dan berakhir hancur.
dalam sana muncul seorang pemuda yang tentu saja tiada lain dan tiada bukan adalah Bai Tian. 明月，怎么是你？ Sontak Mingyu merasa bingung dong kenapa Bai Tian ada di dalam es tersebut. Bai Tian mengatakan jika dia sebenarnya tengah menyembuhkan Jenderal Li dari dalam es tersebut. Namun Mingyu sepertinya meragukan hal itu dan di sana ia kemudian mencoba mencari tahu yang sebenarnya dengan memasuki alam bawah sadarnya Bai Tian. Dan ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba Dugu Bai Tian pun mengusirnya dan membuat Mingyu pun kesakitan. Tentu ledakan yang terjadi di sini membuat semua prajurit pun memasukinya. Beruntung ketika mereka sampai, Bai Tian dan Mingyu berhasil melarikan diri. 白羽寒冰呢？ Awalnya King San memerintahkan untuk mengejarnya, tapi Sang Jenderal Li akhirnya terbangun dan menahannya. Sontak semua orang menjadi kaget bukan kepalang, yang bahkan semua petinggi juga masuk ke ruangan ini melihat Jenderal Li yang akhirnya sembuh. Sang jenderal mengatakan jika dia sebelumnya telah disembuhkan oleh seorang panatua yang berada di dalam batu es kuno. Semua tetua memberikan selamat kepada Jenderal Li karena dia telah kembali sadar. Di sana mereka pun mengobrol tipis hingga menceritakan tentang pergerakan Li Chang yang tadi datang ke sini. Di mana antara Li Chang dan King San terdapat sebuah pertaruhan mengenai kesembuhan Jenderal Li. Tapi karena ia sudah tersadar, maka sudah pasti masalah itu akan terselesaikan. Sang pemimpin kekaisaran King Peng segera memerintahkan King San untuk menyebarkan berita mengenai Jenderal Li yang sudah tersadar. Di sisi lain di tempat Mingyu dan Bai Tian, terlihat Mingyu masih merasa efek serangan balik dari Dugu Jantian. Tapi pada saat ini Mingyu malah meminta Bai Tian untuk segera pergi saja. Dia juga merasa senang karena akhirnya Bai Tian sudah menjadi orang yang kuat dan bisa melindungi diri sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Semua orang dari kekaisaran King Peng mereka sudah mengetahui mengenai Jenderal Li yang sudah sembuh. Mereka terus menggosipinya kalau yang telah menyembuhkan Jenderal Li adalah sosok wanita dari dalam batu es. Yang sudah jelas informasi semacam ini salah karena Bai Tian lah yang telah menyembuhkannya bersama Dugu Jantian. Dan dari sinilah kehidupan baru Bai Tian di kekaisaran King Peng akhirnya dimulai. Terlihat dia memasuki King Peng dengan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah cucu dari teman lama Jenderal Li yang adalah Dugu Pengyu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka dari itu kita akhiri video kali ini karena ceritanya sudah usai. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.